Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat sebuah project ya, menggunakan bahasa C Sharp, di mana project yang kita buat kita akan uh, bisa merubah warna pada suatu gambar. Nah, langkah pertama di sini kita buka Visual Studio. Ini kita bikin project baru di sini. Nah, di mana ketika awal membuat project baru, nah maka pastikan di sini pilihan yang kita ambil di sini adalah Windows Home Application dalam kurung .NET Framework di sini. Ini bisa dengan cara agar lebih mudah, tinggal kita ketik saja pada bagian pencarian. Nah, di sini ya, pada bagian pencarian, maka uh, kita ketik Windows, maka nanti akan muncul pilihan untuk Windows nanti. Nah, di sini kita pilih Windows Home Application dalam kurung .NET Framework. Nah, kalau sudah kita pilih, maka langkah selanjutnya adalah next. Kemudian beri nama projectnya. Kalau di sini praktikum uh, tanggal 1 misalnya. Dan temukan lokasi penyimpanan pada bagian location. Keywordnya bisa disesuaikan minta 4.7 atau 4.8. Kalau sudah, klik create untuk membuat project. Pada saat ini masih proses pembuatan project. Nah, di mana tampilan awalnya ketika kita membuat project adalah tampilan seperti yang terlihat di layarnya. Nah, di sana ada toolbox. Nah, di sini adalah uh, tempat dari komponen-komponen nanti yang bisa kita masukkan ke dalam uh, atau tampilan dari aplikasi punya kita. Dan properties, dan di sini, nah, ini adalah pengaturan-pengaturan terkait dengan komponen yang ditambahkan tadi nanti. Oke, berikutnya di sini kita akan menambahkan uh, beberapa komponen ya. Ini ada beberapa komponen yang kita tambahkan. Yang pertama, di sana untuk membuat menu, maka yang perlu tambahkan adalah menu script. Pada toolbox di sini. Nah, kita cari menu script. Nah, kalau di sini terlalu banyak, nanti tinggal kita klik pada menu pencarian, ketik saja menu, nah, maka akan muncul pilihan menu script. Nah, ini menu script, kita klik, masukkan ke dalam home, ini kita campur. Nah, kemudian di sini, untuk memasukkan menunya, apa saja menunya, di sini tinggal kita ketik saja secara langsung. Nah, jadi misal di sana ada file, kemudian ya, file, kemudian di bawah dari atau di samping dari file nanti misalnya ini file,
Nah, di bawahnya, sini untuk perubahan warna. Misal kita nanti menjadi gray, ya, kemudian setelah file di bawahnya kita tambahkan submenunya di sana ada bisa yang buka file itu file kemudian buka buka file habis itu di bawahnya di sana nanti simpan save as ya. Nah, terakhir misal kita tambahkan menu keluar. Nah, ini sudah di sini file kita simpan keluar color misalnya tidak ada gray sekarang. Nah, ini untuk pembuatan menu. Jadi tadi kita menggunakan nama komponennya adalah menu script. Nah, berikutnya setelah kita menambahkan menu, maka kita juga perlu menambahkan uh, komponen lain, di mana nanti komponen lain di sini berfungsi untuk menampilkan gambar. Nah, nama komponen yang diperlukan di sana itu adalah vector box. Ya. Nah, ini vector box. Kita masukkan ke dalam form yang kita di sini. Nah, di sini kita perlu dua vector box ya. Nah, di sini kita perlu dua vector box. Ya, nah, di sini sudah ada dua vector box. Kemudian sini kita bisa mengatur tampilannya itu menggunakan properties ya, di sini. Yang bagian samping di sini. Nah, misalnya di sini kita ingin mengatur ukuran dari formnya ini, lebar dan tingginya. Nah, kita ingin mengatur ukurannya atau size-nya ya. Nah, maka kita klik formnya, bagian kosong di sini, dan kemudian pada bagian properties, cari size. Nah, ini size, di sana tertulis 816 titik koma 489. Nah, itu lebar dan tingginya ya. Jadi 816 itu lebarnya. Misal di sini kita ganti menjadi 1100. Kemudian tingginya kita ganti menjadi 500. Ya sudah, kita enter. Nah, maka bisa kita lihat ukuran dari formnya itu lebih lebar dan sedikit lebih tinggi. Kemudian vector box di sini kita juga atur propertiesnya menjadi 500 dikali dengan 350. Jadi size-nya kita ganti jadi 500 dan 350. Nah, ini. Ya, kalau ini menjadi lebih besar. Yang satunya kita itu ukur sama juga size-nya. Nah, itu tadi 500 dan tingginya adalah 350. Nah, mari kita uh, cari peletakan yang tepat. Nah, ini ya.
Lalu di sini kita sudah mendesain form di mana terdiri dari komponen menu, menu strip tadi ya, mana isi menunya di sana file, buka file, simpan sebagai dan keluar aplikasi. Dan color, grayscale. Jadi selain menu, kita juga menambahkan tadi dua picture box. Ya. Nah, di sini kita sudah menggunakan dua picture box. Nah, di sini pada bagian picture box, propertiesnya masih perlu kita atur. Ya. Nah, di sini kita perlu atur border style-nya agar nanti ketika dijalankan itu terlihat uh, kotak ya atau border dari uh, komponen picture box tadi. Dan kalau tidak diatur, ini kalau misalnya kita jalankan, ya, maka nanti ya, kita lihat di sini hasilnya ini adalah form kosong. Kalau modelnya dia tampil di sini, tapi picture box-nya nggak kelihatan. Nah, agar paling tidak kelihatan garis-garis dari picture box-nya, nah, maka border style-nya di sini perlu kita atur. Ini border style, kita pilih menjadi pixel single, yang saat ini juga pixel single. Dan nama dari komponennya, ini perlu kita rubah juga agar kita lebih mudah mengingatnya ya ketika uh, kita masuk pada coding. Jadi vektor box yang pertama ini fungsinya untuk apa, yang kedua untuk apa. Nah, itu agar lebih mudah diingat, maka namanya kita ganti. Nah, untuk mengganti namanya, kita cari di sini name. Nah, yang di sini vektor 2 kita ganti menjadi ini tinggi output. Ya. Ini vektor box untuk output hasil perubahan. Kemudian yang pertama, namanya juga kita ganti menjadi tinggi input. Karena itu dia akan menunjukkan gambar inputnya atau gambar aslinya. Berarti. Kemudian agar apa namanya, agar gambar yang ditampilkan itu menyesuaikan dengan kotak dari picture box, maka size modenya, pada bagian properti, size modenya itu kita ganti. Nah, maksudnya kita cari size model. Nah, ini size model. Mas ini ada stretch image, auto size, center image, dan zoom. Nah, di sini kita pilih stretch image ya. Nanti dia menyesuaikan dengan ukuran dari picture box yang kita tanggung. Nah, ini kita juga untuk picture box satunya. Saya pilih menjadi stretch image. Oke, kemudian di sini kita tambahkan coding. Ini pada buka file, misalnya file, buka file. Nah, di sini kita akan tambahkan coding, di mana fungsinya nanti itu adalah untuk membuka file. Jadi nanti ketika diklik, dia akan memilih file tertentu, muncul open dialog, kemudian kita milih file, file gambar ya di sini. Kemudian kita klik OK, nanti gambarnya masuk pada vector box yang pertama di sini. Nah, langkahnya sini pada bagian buka file kita double klik ya. Nah, kita double klik maka akan masuk pada coding di sini. Nah, tentu saja ketika kita nanti memilih file, kita harus menambahkan filter ya.
agar nanti file yang bisa dibuka itu hanya file-file tertentu saja. Nah, di sini terutama file-file gambar ya. Nah, jadi prosesnya, pertama tadi ketika diklik, maka akan muncul open file dialog. Open file dialog, kemudian kita kasih nama di sini buka file, dan kemudian new open file dialog. Nah, itu perintah untuk agar muncul pilihan untuk membuka file. Kemudian pada pilihan buka file tadi, kita tambahkan filter. Kita tambahkan filter, yaitu filternya di sini adalah image file. Di mana yang difilter tadi, nanti musel yang bisa terlihat itu hanya BMP, kemudian JPG, dan misalnya JPEG. BMP tadi, JPG, JPEG. Nah, pindahnya untuk filter. Kemudian, kita tambahkan perintah percabangan ini, dialog respon. Artinya nanti hasil dari dialognya itu adalah oke. Kemudian sama dengan buka file lagi. Buka file titik show dialog. Ini tadi akan menampilkan dialog. Isinya nanti di titik pilih input, titik index, maksudnya sama dengan name bitmap, buka file filenya. Oke. Nah, ini untuk perintah dari buka file tadi. Nah, jadi nanti ketika dijalankan, dia akan memilih file dengan format tertentu. Nah, misalnya di sini, file, kita klik ini ke file, nah, maka muncul open file dialog, di mana dia sudah filter. Sini image file, tadi kan filternya adalah BMP, JPG, sama JPG tadi. Nah, maka gambar-gambar yang muncul itu hanya seperti itu saja nantinya. Nah, ini misal di sini, eh, yang kita pilih besar itu PG, open, nah maka akan muncul gambarnya seperti ini. Berarti pada UV input tadi. Berarti tadi coding untuk buka file. Nah, berikutnya,
Ini kita akan tambahkan coding untuk set as ya, untuk menyimpan file nantinya. Bagaimana prosesnya nanti kan uh, sini setelah kita buka file, kemudian simpan file. Ini file yang sudah kita rubah tadi itu bisa disimpan hasil perubahannya. Kemudian keluar aplikasinya, perintah untuk keluar. Oke, untuk simpan, berarti tinggal kita double klik pada bagian simpan file. Nah, kemudian kita masukkan coding. Nah, karena ini untuk simpan file, makanya kita tambahkan percobaan dulu. Jadi yang ngecek dulu, ada nggak gambar yang mau disimpan? Dan perintahnya, ini PB output, itu connect. Dia artinya dia di sini dia mengecek gambar pada PB output itu ada atau tidak. Ya, sini jika PB output itu sama dengan nol atau tidak ada gambar, maka nanti muncul pesan message box ya. Maka nanti muncul pesan, yaitu tidak ada citra yang akan disimpan. Oke, jika tidak ada file. Nah, selain itu, so, artinya jika filenya ada, maka perintahnya nanti muncul set file dialog. Ini kita kasih nama simpan file. Muncul set file dialog. Dimana nanti pada set file dialognya, titelnya simpan file citra. Dan ketika kita menyimpan, ini kita filter ya, agar yang disimpan itu formatnya adalah format gambar. Nah, seperti ketika kita open file dialog kan. Di sini image file, di mana nanti bintang titik titik pencil, bintang titik BMP mestinya ya, BPNG, bintang titik BMP, kemudian JPG, JPLG, dan perintah filternya di sana, bintang titik BMP, bintang titik JPG, bintang titik JPLG. Ini untuk filter file tadi. Kemudian with dialog resultnya oke. Ini ketika dipilih oke.
sama dengan sama simpan file, titik sound dialog. Nanti pb output titik image titik asap. Nah, jadi yang di pb output gambarnya tadi disimpan berdasarkan dari simpan file titik file nanti. Ini untuk perintah simpan. Nah, kadang tapi simpan file ini bisa dilakukan kalau sudah uh, ada PB outputnya ya. Kalau tidak ada, nanti dia akan muncul pesan tidak ada citra yang akan disimpan. Oke, kemudian kita tambahkan satu kode lagi, kode lagi yang keluar, teman-teman klik. Ini keluar dari aplikasi ya, perintahnya simpel saja, this titik close. Nah, ini perintah untuk keluar dari aplikasi ya. Nah, jadi ini sudah dijalankan. Nah, jadi kalau kita pilih simpan file tadi, karena masih kosong, maka akan muncul pesan tidak ada citra yang akan disimpan. Lalu nanti kita buka file, edit dulu, baru dia akan bisa menyimpan file. Yang keluar, kita klik, maka dia keluar dari aplikasi. Oke, nah, berikutnya kita akan menambahkan coding untuk perubahan warna. Misal di sini kita kasih nama tadi menunya grayscale. Ini kita atur warnanya nanti ditambah atau dikurang dengan nilai tertentu. Untuk perubahan warna ya. Oke, nah di sini langkahnya, di sini kita akan membuat uh, file cluster sendiri untuk perubahan uh, warnanya di sini nanti. Kita bikin kelas baru nanti. Nah, jadi kita perlu namakan cluster sendiri. Kita tambahkan item ini visual sub class ya dari project Anda. Beri nama nanti olah citra nantinya. Nah, jadi di sini ada bagian version Explorer. Nah, sini kena ada form 1, 2, 3 dan seterusnya tadi kan. Nah, sini kita ingin menambahkan kelas tadi ya. Nah, jadi project, kemudian neo class, misalnya apa, tambahkan kelas S class. Nah, ini kalau kita mau menambahkan kelas, langkahnya tadi klik project, menu project, kemudian add class. Ya, tambahkan kelas, muncul environment seperti ini, kita pilih kelas, dan nama kelasnya pastikan kita buat. Jadi jangan langsung diklik add, ya, tapi nama kelasnya dulu diatur. Nah, jadi misal di sini nama kelasnya itu adalah olah citra, olah citra.
Kalau sudah, kita klik add. Nah, maka di sini kita akan membuat kelas baru. Namanya di sini adalah olah citra. Nah, di mana nanti pada olah citra di sini, gambar di sini nanti terdiri dari RGB ya. Nah, jadi nanti kita akan membuat gambar di mana gambar di sini dia berwarna hitam dengan ukuran 200 kali 200 nanti. Kemudian sudah diproses menggunakan olah citra di sini. Misal nilai RGB-nya kita tambah atau dikurang, maka warnanya akan berubah. Nah, maka perintah yang diperlukan di sini, ini kelas olah citra, kan? Kemudian kita tambahkan perintah public static boolean, public static bool. Kemudian di sini ke brightness. Bitmap B maksudnya. Kemudian for integer i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari b titik y. Kemudian i plus plus. Kemudian for integer i, integer j sama dengan 0. Kemudian j kurang dari b titik y. Nah, ini adalah perulangan-perulangan. Kemudian perulangan itu adalah per pixel ya. Jadi kalau gambarnya pixel tinggi, maka perulangannya akan makin banyak. Nah, makanya di sini perulangannya berdasarkan lebar dan berdasarkan tinggi dari pixelnya tadi. Karena gambar di awal sudah kita jelaskan bahwa gambar itu dia dalam bentuk metrik atau persegi untuk gambar digital. Nah, maka di sini kita bikin perulangan berdasarkan metrik tadi, yaitu lebar dan tinggi dari gambar tadi. Nah, bagaimana perintahnya pada dasarnya? Di sini misal polar satu, polar C1 ini sama dengan di titik get pixel. Kita ngambil pixel dari B tadi. E dan J. Ya. Kemudian integer R1 ini sama dengan
C1 titik R plus 255. Nah, kemudian integer G1 sama dengan G1 titik G plus 255. Terus itu integer B1 sama dengan C1 titik B plus 255. Artinya nanti nilai dari warnanya itu ditambah 255 di titik set pixel. Nah, kita atur pixelnya. Gimana dari I dan J tadi. Yang color is from ARGB. Dimana tadi ada R1, J1, dan B1. Dan sudah reform true. Kalau sudah selesai, return true. Oke, nah di sini, jadi kalau kita jalankan, kita simpan ini, kita jalankan. Nah, ini nanti kita menambahkan gambar ke sini. Hasil gambarnya nanti ditambah 255 untuk setiap RGB-nya tadi. Nah, jadi kalau misalnya sini kita bikin gambar, ya, kita bikin gambar warna hitam. Nah, kita bikin baru saja. Ini. Nah, misalnya kita gambar seperti ini, kemudian warnanya hitam, ini kita simpan. Kita simpan ke desktop saja. Kita kasih nama hitam tadi. Formatnya JPEG. Nah, ini kita simpan di desktop ya. Nah, jadi kalau sini kita buka file, kita pilih tadi yang hitam tadi, ya. Nah, maka gambarnya muncul di sini. Kemudian warna hitam ini tadi RGB-nya kita tambah 255 ya. Yang di sini tadi. R-nya 255, G-nya 25, B-nya 255. Maka kalau diproses nanti eh, warnanya akan berubah nanti. Dan perubahannya muncul pada bagian di sini nantinya. Oke, nah terus akhirnya kita perlu menambahkan coding ya pada bagian grayscale di sini tadi agar masuk ke perintah yang sudah dibuat tadi bisa dijalankan. Nah, maka codingnya
Kembali ke desain, di sini color, grayscale nanti. Nah, kita double klik. Uh, kita tambahkan perintahnya. Nah, di mana tadi perintahnya? Pada dasarnya nanti gambar yang ada di PB input, yang di kotak pertama tadi, itu bisa masuk ke kotak kedua. Nah, perintahnya di sini bitmap, kemudian copy sama dengan mail bitmap, ini bitmap di titik PB input, titik image. Maksudnya dia mengcopy file yang ada di uh, PB input, dimasukkan ke dalam PB output nantinya. Yang pertama, dia mengcopy dari gambar yang ada di PB input. Habis itu, olah citra. Olah citra ini tadi adalah nama dari uh, kelas. Yang mana tadi perintahnya tadi untuk melakukan perintah penambahan warna RGB. Maka olah citra titik ke brightness. Nah, ke brightness di sini yaitu yang di sini tadi ya. Yang di awal kita buat public static goal ke brightness. Nah, lalu kita ambil olah citra titik ke brightness agar perintahnya bisa dijalankan. Kemudian copy, jadi kan di copy tadi diproses dengan olah citra. Nah, baru di titik PB output, titik image. Nah, baru gambarnya tadi itu dimasukkan ke dalam PB output. Nah, ini, ya, ini codingnya. Nah, sehingga nanti kalau kita jalankan, nah, tadi kita buka file, kemudian tadi bisa, kemudian color, grayscale, nah, maka perubahan warnanya akan muncul ke samping di sini. Nah, cuman karena warnanya di sini adalah dari hitam ke sambil sini, sehingga warna yang tampil sudah putih sebenarnya, sehingga tidak terlihat. Nah, sini bisa kita rubah, misal 255 menjadi 155, ya ini misal 55, dan yang D-nya di sini misal 255, misal tetap seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, kita cek dulu. Nah, kalau kita buka file, ya, dan color, warnanya mestinya muncul hasil perubahannya di sini. Nah, sini dia tidak jalan, artinya ada kesalahan coding kemungkinan. Nah, jadi perlu kita cek apakah ada kesalahan perintah atau seperti apa.
Dan yang jadi R1 G1 B1. Ini sudah benar aja. Kemudian B, right? Nah, sini sepertinya tidak ada masalah. Kemudian encoding di grayscale tadi, ini bitmap copy sama dengan neo bitmap. Kemudian bitmap distributed TB input inlet. Ya, ya, citra ke brightness copy. This video uploaded in make copy. Ini harusnya nggak ada masalah di sini. Dan tadi dia tidak muncul hasilnya. Ini kita coba jalankan lagi. Error katanya, error di mana? Ya, kurang titik koma. Ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini simpan file. Tidak ada kelihatan ada masalah. Ini citra. Kita sambil cek ya, apa ada kesalahan penulisan. Nah, seharusnya tidak ada masalah. Oh, ini. Tinggalan titik koma. Kalau misalnya. Ya, nah ini kita coba jalankan lagi. Tadi file, buka file. Kita pilih gambarnya, yang warna hitam di sini. Dan color grayscale. Nah, dia warnanya akan berubah. Di sini. Nah, jadi kalau mau disimpan, kita klik simpan file. Nah, tadi warnanya misal menjadi ungu. Nah, simpan. Nah, maka nama filenya nanti ada yang ungu nanti. Jadi ini kalau kita buka, tadi mintamnya di mana ya? Kami simpan di desktop.
Oh, titik JPG ya. Nah, ini kalau kita buka, kalau JPG ada open, nah gitu deh. Nah, gitu ya. Nah, jadi sini untuk percobaan nanti silakan dirubah warnanya, dia menghasilkan warna apa gitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalau yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.